Selamat malam, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, warga Rukun Santa Anes, dan saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online. Kembali pada malam hari ini, kita mengadakan minggu pertemuan yang ketiga dengan tema APP kita dengan subtema Manusia Dipanggil untuk Hidup Bersama. Dari hasil pertemuan ini, hasil yang diharapkan adalah umat menyadari bahwa manusia dipanggil untuk hidup bersama. Umat dapat menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya dalam hidup bersama. Umat semakin mampu hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesama. Umat semakin yakin bahwa hidup bersama tidak akan pernah mendatangkan kemelaratan dan penderitaan, tetapi mendatangkan sukacita. Baik, sebelum mulai ibadah kita buka dengan lagu pembukaan. Sumber semua
kepada kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita, sekarang dan selama-lamanya. Manusia diciptakan sejak semula sebagai makhluk sosial yang hidup solider dengan istilah Homo homini socius. Manusia dipanggil untuk hidup bersama. Sebagai sesama ciptaan, manusia saling membutuhkan. Manusia tidak hidup sendiri. Ia membutuhkan orang lain sebagai sesama untuk berinteraksi, saling menolong dan saling mengingatkan atau menasihati. Manusia membutuhkan persahabatan, kebersamaan dan persaudaraan yang bertumbuh dan berkembang dalam bingkai ikatan cinta akan Yesus yang nyata dalam keharmonisan hidup satu sama lain. Dengan begitu, kehidupan bersama menjadi tempat kita berbagi melalui berbagai macam anugerah yang telah kita terima. Hidup bersama berarti menghindari monopoli atau kebutuhan kehidupan dan membangun kekuatan bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan menuju pada keselamatan bersama. Oleh karena itu, panggilan untuk hidup bersama merupakan pengejawantahan nilai sebuah pertobatan sejati dan keserakahan dan keegoisan diri menuju pada transformasi hidup baru dalam Yesus. Mari kita menyatakan sesal tobat kita agar kiranya ibadah kita pada hari ini boleh berkenan kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perahu Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama. Saudara-saudara dalam iman, kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita buka hati kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertanyaan renungan kita pada malam hari ini, pada pertemuan yang ketiga ini, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang menerima perkataan itu? Yang kedua, apa yang mereka lakukan setelah mendengar khotbah Petrus dan para rasul? Yang ketiga, apa yang menjadi kegiatan mereka sebagai persekutuan orang yang percaya pada Yesus? Yang keempat, apa yang mereka lakukan masih berlaku juga oleh gereja hingga saat ini? Jelaskan secara singkat. Penegasan dari pertanyaan ini adalah kita dibaptis karena percaya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Kita mempercayakan diri kita kepada Allah yang adalah kasih dan mengikuti Yesus Kristus, Raja Kerajaan Surga. Dengan menerima baptisan itu, kita pun menjadi anggota gereja Katolik, persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Semangat solidaritas mereka sangat tinggi. Hal ini nampak dengan jelas dari kerelaan menjual harta miliknya untuk dibagikan sehingga tidak ada yang berkekurangan. Selayaknya kita bangga mempunyai Allah yang mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Selain juga kita bangga menjadi anggota gereja Katolik yang kudus, sebagaimana kita ucapkan dalam kredo. Kepercayaan akan Kristus dan kesadaran sebagai anggota gereja Katolik ini yang menjadi identitas kita. Identitas kita inilah yang menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus seturut cara hidup jemaat perdana, yakni bertekun dalam pengajaran para rasul yang sekarang telah tertulis dalam kitab suci yang kita baca dan renungkan. Memecahkan roti dan berdoa, yakni untuk mengenangkan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang sekarang dirayakan dalam perayaan Ekaristi. Hidup dalam persekutuan, yakni tidak sekedar berkumpul, tetapi saling mengasihi. Milik bersama, yakni tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kebutuhan sesama. Semangat solidaritas mereka sangat tinggi. Hal ini nampak dengan jelas dari kerelaan menjual harta miliknya untuk dibagikan sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hidup dalam sukacita, yakni kita bersukacita karena telah mengalami karya penyelamatan Kristus dan bersyukur atas semua yang telah dilakukannya bagi kita. Kesaksian hidup ini menjadi gambaran dasar hidup Kristen sekaligus menjadi role model untuk kehidupan menggereja. Mari kita masuk dalam doa umat. Karena tahu bahwa Tuhan itu Bapa kita, maka dapatlah kita berdoa kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendorong dan mendampingi para pejabat gereja agar memelopori kita dalam menghayati perintah-perintah Allah, serta membuktikan bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah yang tertinggi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, semoga Allah Bapa mendampingi para orang tua dan dalam mendidik anak-anak agar dengan sabar, tekun dan penuh perhatian berhasil mendekatkan anak-anaknya kepada Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga Allah Bapa memberkati kita agar selalu menghayati kehadirannya dalam diri kita masing-masing dan di tengah-tengah umatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang lagi mengalami gangguan kesehatan, semoga Allah Bapa
berkenan memberkati saudara-saudara kita yang lagi mengalami gangguan kesehatan. Memulihkan mereka sehingga kembali mereka boleh bersuka cita dalam menjalani kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian, semoga Allah Bapa berkenan memberikan kita semua kesehatan yang baik, menjauhkan kita dari segala macam penyakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menunjukkan jalan hidup sejati. Ajarilah kami mengikuti teladannya, bukan sebagai suatu beban, melainkan sebagai suatu kebaikan. Kami mohon ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa masa Prapaskah. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladani Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga ibadah kita pada malam hari ini boleh berkenan kepada Bapa di surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita boleh menjadi saksi Kristus. Amin. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Amin.